Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashabal fadilah, ikhwatul ulama wal masyayikh wal asatid, Quran merupakan mukjizah khalidah, mukjizah yang abadi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizahnya para anbiya wal mursalin hebat. Nabi Musa tongkatnya ajaib, Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, Nabi Nuh selamat dari banjir beserta 80 orang, Nabi Yunus ditelan ikan, dan seterusnya lah. Nabi Isa menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang bahkan menghidupkan orang mati. Tapi tidak langgeng, tinggal sejarahnya saja. Kalau Quran mukjizatnya Rasulullah SAW ila yaumina wa ila yaumil qiyamah. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Quran mukjizat yang selalu bersama kita. Beda dengan mukjizatnya para nabi-nabi lain yang lam tadum, tidak langgeng. Quran langgeng. Itu salah satu keistimewaan kelebihan Al-Quran. Panjenengan silahkan tanya pada Romo Pendeta, ada gak yang hafal Injil di luar kepala? Gak ada. Ada gak tahfidul kitabil muqaddas? Gak ada. Jangankan orang awamnya, pendeta Romo pun, paus pun gak akan hafal Injil di luar kepala lanyah itu loh. Kayak kita hafal Quran, paling kutip sana kutip sini. Dan Al-Quran dihafal sangat mudah walaupun gak ngerti artinya. Insya Allah satu halaman berapa? Seperempat jam menghafal satu halaman, 15 menit hafal. Silahkan ente nyoba ngapalkan satu tulisan satu halaman bahasa Cina yang nggak ngerti artinya, 2 tahun belum hafal itu. 2 tahun. Coba, ayo coba ngapalkan syair atau apa, atau kalam lah, prosa, tulisan, makalah bahasa Cina, dan ente nggak paham artinya, 2 tahun dulu ngapal. Tapi bocah cilik menghafalkan Quran biduni faham, hafal 15 menit satu halaman hafal. Apalagi masih cerdas-cerdas, masih remaja, durung akeh dosa lah. Gampang banget ngapalakan. Itu kelebihan Al-Quran, mudah dihafal. Dari sisi konten maknanya, tidak ada satu kalimat pun dalam Al-Quran yang tidak bermakna, tidak berbobot.
Semua ada artinya, tidak ada omong kosong, tidak ada kalimat ziyadah. Ya memang ada sih huruf ziyadah ada, tapi ada artinya walaupun itu huruf ziyadah. La uqsimu, saya bersumpah. Tapi kenapa ada lanya? Karena kebanyakan orang sumpah tidak ditepatin, maka ada lanya walaupun nggak ada artinya la ziyadah, tapi menunjukkan bahwa kebanyakan orang kalau sumpah tidak tepat, tidak komit dengan sumpahnya. Seperti Nabi Sulaiman, kalau Hudhud tidak segera pulang, saya sembelih la adbahan. Tapi nggak jadi sembelih kan, maka lanya dibaca pendek la adbahan. Padahal ada lanya itu, tapi karena tidak jadi sembelih dibaca pendek. Walhasil setiap kalimat Al-Quran mengandung makna, konten. Nah, yang mendalami ilmu kandungan Al-Quran sejauh mana adalah ilmu ma'ani yang digagas oleh Imam Amr bin Ubaid. Siapa namanya? Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman, bukan Bali, bukan. Amr bin Ubaid, orang Irak. Bagaimana Quran mengandung makna yang sangat dalam, luar biasa. Akidah, syariah, sejarah, ya bukan filsafat ya, tapi apa ya, fikroh. Kalau saya bilang filsafat lah, hikmah, wisdom, perintah, larangan, himbauan, gitu. Luar biasa. Tidak ada dalam kitab suci lain pun, lain selain Quran, tidak ada yang seperti Al-Quran. Saya baca Bible, saya baca The Old Testament, The New Testament, Taurat, Injil saya baca. Bagaimana Quran setiap kalimat mengandung arti yang sangat luar biasa. Bahkan Imam Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib membahas a'udzubillah karo bismillah tekaning 90 halaman baru selesai bahas a'udzubillah karo bismillah. A'udzu, kenapa anggo fi'il? Kenapa a'udzu enggak na'udzu? Billah, kenapa harus pakai Allah? Mau ngelawan setan harus pakai Allah. Hebat banget setan ya. Mau melawan setan harus mengucapkan kalimat Allah. Apa selain Allah nggak ada kuat melawan setan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walhasil Imam Razi membahas per kalimat, bahkan per huruf bila perlu. A'udzubillah karo bismillah 94 halaman. Saya baca tafsir Razi sudah 2 jilid. Betapa luar biasa dalamnya ma'anil Quran. Nah, berdasarkan teori ilmiah ilmu ma'ani, maka kita bisa paham konten-konten Al-Quran. Belum lagi dari metode manhaj, bagaimana Quran memaparkan penjelasan, memaparkan maksudnya. Ada yang pakai jumlah fi'liyah, ada yang jumlah ismiyah, ada yang pakai fa'il, ada yang naibul fa'il. Semuanya mengandung arti nilai, ada hikmahnya. Ada yang fa'ilnya terang, ada yang naibul fa'il nggak dijelaskan, ada dhamir yang kembalinya kepada lafaz yang sebelumnya sudah jelas, ada yang maklum, ada iltifat. Iltifat apa? Lagi cerita tiba-tiba perintah. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim iyyaka. Tiba-tiba jumlah apa? Jumlah apa itu? Iyyaka nasta'in. Tadinya lagi cerita, sekarang udah iyyaka. Bukan khobariyah tapi insya'iyah. Itu semua
dibahas dalam ilmu namanya ilmul bayan. Apa namanya? Memahami metode cara Al-Quran memaparkan maksudnya, tujuannya Al-Quran dijelaskan dengan cara metode yang luar biasa. Ini yang mencengangkan orang Arab. Orang Arab luar biasa semuanya, mengakui hebat Al-Quran. Orang Arab, para syu'ara, para pujangga, maka mereka menuduh Muhammad itu penyair, ingin menyaingi penyair-penyair Arab, ingin menyaingi Qus al-Ayadi, Antar al-Absi, Ka'ab bin Zuhair, Zaid bin Abi Salma, Umayyah bin Abi Salat. Itu kan mu'allaqat al-asyarah, 10 orang yang punya syair yang luar biasa digantung di Ka'bah. Muhammad itu pengen terkenal itu, nyaingi para syu'ara, makanya dibaca itu syair itu, puisi itu. Quran mengkantar dengan mengatakan, menegaskan, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yambagilah, saya tidak ngajari Muhammad bersyair, berpuisi, berpantun, bersajak. Ya, kalau kita masih suka pantun, sajak, syair, nyanyi berlebihan loh, berarti kita jahiliyah. Kan ciri orang jahiliyah suka syair, pantun, puisi, apalagi nyanyi enggak satu, sajak, puisi, pantun. Kalau orang pidato itu dengan apa namanya? Pantunnya pantun. Kalau terlalu seneng dengan itu, masih jahiliyah. Nabi Muhammad bukan penyair, bukan tukang berpuisi, bukan tukang berpantun, bersajak, tidak. Nah, belum lagi redaksi, susunan kalimatnya yang luar biasa, yang orang Arab tidak sanggup menyaingi. Para syu'ara, para pujangga Arab tidak sanggup kalah menyaingi Al-Quran dalam susunan katanya, kata-katanya, susunan kalimatnya. Kadang memakai isti'arah, meminjam kata, kadang pakai majaz, metafor, kadang pakai amsal. Malah ada ulama yang membahas kitab, punya anak kitab Al-Amsal fil Quran, perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran yang luar biasa. Orang munafik itu bagaikan orang berjalan di dalam kegelapan, sekali-kali ada kilat, ya Allah, jauh banget, perumpamaan itu jauh itu. Orang munafik itu orang berjalan gelap, tapi kadang-kadang ada kilat, terang, jalan, nanti gelap lagi, berhenti. Itu kalau dia dibahas secara mendalam, luar biasa itu Amsal Al-Quran. Ada lagi yang perumpamaan orang yang banyak ngomong seperti anjing, menjulur lidahnya, apa, dibentak menjulur, lapar menjulur, kenyang menjulur, gitu ya. Itu orang pidato tapi nggak ada buktinya. Biasanya begini kalau orang kampanye, biasanya kampanye pidato itu bahkan anjing yang apa, gimana anjing yang kalau selalu menjulur lidahnya, gimana ayatnya? Wain tahu ya, dibiarkan menjulur lidahnya, melet, dibentak ya melet, hasil itulah. Itu perubahan luar biasa loh, yang tidak pernah digunakan oleh syair-syair Arab. Wala tulqu aidakum ila tahlukah, itu heran orang Arab. Jangan kamu menjatuhkan tanganmu dalam kehancuran. Orang Arab heran tuh, menggunakan bahasa tangan. Jangan kamu jatuhkan tanganmu ke kehancuran. Ini dibahas, namanya membahas redaksi Quran ini, namanya ilmul badi'.
apa namanya? Yang pertama ilmu apa tadi? Ilmul ma'ani. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana metode menjelaskan, namanya ilmul bayan. Yang ketiga, redaksinya sangat indah, kadang pakai majaz metafor, kadang pakai isti'arah, kadang pakai kinayah, kadang pakai amsal, sangat banyak sekali. Masaluhum kamatsalis, itulah tulisan masal-masal itulah. Allah nur samawat maka nuri kamiskatin fiha misbah al-misbah fi zujajah. Itu luar biasa itu artinya itu. Al-misbah fi zujajah azadu kana kawkabun durriyu qad wasyadun barakatin zaitunatin la syarqiyyatu wala gharbiyah. Ya Allah, wa tilka amsal dirbalin nas la'allahum yatafakkarun. Namanya ilmul badi'. Apa namanya? Tiga ilmu ini namanya ilmul balaghah. Apa? Dah, itu Al-Quran. Quran juga sangat unik Bapak Ibu. Kalau dilihat dari sisi mushafnya, ini misalkan mushaf, ini mushaf, ini baru dicetak di Madinah, kertasnya baru, tintanya baru, yang nyetak manusia, baru enggak itu? Baru enggak? Yang nyetak manusia, makhluk, kertasnya makhluk, tintanya makhluk, baru kan? Tapi Quran hakikatnya sebagai sifatul dzatil qadimah, yaitu sifatul kalam, maka Quran qadim. Paham betul? Quran itu ya hadis ya qadim. Apa? Mushafnya ini hadis baru, tahun sekian, dicetak tahun 2020 di pecahan Quran Madinah. Tapi hakikat kandungannya sebagai sifatul dzatil qadimah, sifatul kalam adalah qadim, la awal wala akhir, absolut, ya, la bidayah wala nihayah, sama dengan zatnya. Jadi sifatnya Allah itu semuanya sifatnya Allah itu la awal wala akhir, seperti zatnya. Zatnya Allah tidak ada permulaannya dan tidak ada ujungnya. Begitu juga sifat ilmunya, sifat basar samanya, sifat kalamnya, sifat iradah kudrahnya, sifat apa lagi? Hayahnya, maghfirahnya, pangapurai Gusti Allah, tidak ada batasnya. Sedangkan kita dosa ada batasnya kan? Kalau mulai pitung buloro lagi gak sabedina dosa baik mung pitung buloro tahun mung pitung buloro tahun bareng maghfiratullah anda baca beli betul mantap. Maka orang banyak dosanya jangan putus asa, karena dosamu yang besar-besar itu jika dijejerkan disandingkan dengan maghfiratullah hilang. Dosa kita Musa katakanlah sudah sadrem atau sapiralis, maghfiratullah lautan. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Wahai orang yang banyak dosa besar-besar, jangan putus asa, karena dosamu itu dijejerkan dengan maghfiratullah, hilang sudah, lebur setetes dari air laut. Paham betul? Paham betul? Tapi jangan meremehkan, aja gampang nang lah kalau saya be. Jadi supaya kita tidak putus asa, tapi tetap kita tidak boleh gampang nang remenang larangan-larangan Gusti Allah. Jadi jangan khawatir, maghfiratullah akbar, maghfiratullah awsa', maghfiratullah a'zam min dzunubikum, min dzunubina, lebih besar, lebih luas daripada dosa kita. Karena maghfiratullah
la awal wala akhir, la bidayah wala nihayah. Begitu sifat kalam. Jadi Allah itu terus tidak diam-diam, ngomong terus, melihat terus, mendengar terus, hidup terus, berilmu terus, berkuasa terus, berkehendak terus. Paham betul? Jadi kalamullah terus. Walam yazal qailan, Allah selalu berbicara, sifat kalam. Hanya kitanya tidak pernah mendengar kalamullah. Terus menerus kalamullah itu turun. Yang sebagian dari kalamullah, sebagian adalah Quran, sebagian dari kalamullah adalah Injil, adalah Taurat, adalah Zabur. Sebagian dari kalamullah yang tidak ada ujungnya. Jadi kalamullah itu Pak Bu tidak ada awal dan tidak ada ujung. Itu anak-anak ya, paham anak-anak? Sifat kalamullah tidak ada awal, tidak ada ujung. Sekarang pun ngomong terus, Allah sekarang ini terus ngomong. Paham betul? Sama dengan terus, sama terus basor, terus iradah kudrah. Itu karena sifat zatnya yang absolut, begitu pula sifatnya juga absolut, mutlak, la awal wala akhir. Ya, ilmu balaghah, ilmu yang sangat unik sebagai teori kesusastraan Arab yang sangat penting kita ketahui agar kita lebih yakin dalam mengagungkan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu terus kita pertahankan baca Quran mujawwadah, tilawah mujawwadah, harus pakai tajwid, diajarkan dengan wajhan biwajhin, face to face, berhadapan satu persatu. Tidak bisa kalau hanya guru baca ayo tirukan, nggak bisa. Guru baca ayo tirukan, nggak akan efektif. Tapi efektif adalah face to face. Manusia, kata Al-Quran, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Saya muliakan Bani Adam, Masya Allah. Tidak ada wong ireng-ireng, blesak-blesak ya, tapi jari Gusti Allah, manusia Bani Adam lebih mulia daripada seluruh makhluk-makhlukku, daripada binatang, daripada jin setan, daripada malaikat, masih mulia kita. Pun paham? Ditambahi maning kita menjadi umat Muhammad, umat yang paling mulia, karena Nabi Muhammad nabi yang paling mulia. Masya Allah. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kun na akramal umami. Karena kita mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad, menjadi umatnya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad akramur rusul, maka kita menjadi akramul umam. Karena Nabi Muhammad akramur rusul, Nabi yang paling mulia, maka kita umatnya akramul umam. Walaupun nggak bahas bu ireng, bu pesek, bu gebrat, lemu bunder, tetap akramul umam. Paham betul? Ireng, pesek, bunder, gembrot, ya Allah, jemburis. Apa jemburis itu? Apa jemburis itu?
Apa Boris apa sih Boris? Sing bangir mulutnya bukan hidungnya bukan. tetap akramul umam aja khawatir. Tapi akramul nggak pandang rupanya kayak apa. Daripada wong bule sing ayu-ayu, gagah-gagah, ganteng-ganteng, tapi bukan agama Islam, masih kita lebih mulia. Harus bersyukur, harus besar hati kita ini. Lebih mulia daripada yang non muslim. Paham? Lamma apa enggak? Lamma Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Sekarang sudah dibahas kenapa kita menjadi makhluk yang paling mulia, yang oleh Allah disiapkan segala kekayaan alam ini untuk manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, menguasai darat dan lautan. Wa razaqnahum thayyibat. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah, kehormatan. Amanah itu kepercayaan yang mengandung kehormatan, penghargaan dari Allah. Saya tawarkan kepada langit, menolak, boten sanggup, kata langit. Saya tawarkan kepada bumi, menolak, paham? Saya tawarkan kepada apa? Gunung, menolak. Masya Allah. Manusia itu menerima. Wahamalahal insan. Padahal manusia itu innahu kana zaluman jahula, berpotensi. Apa berpotensi itu? Bahasa Jawa berpotensi itu apa? Berkecenderungan, berpotensi, cenderung, zaluman, sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalim kurang ajar, pol, melawan, menantang, ingkar, ngeyel, melanggar, senengannya manusia potensinya. Apa potensi itu? Kecenderungannya lah. Jahulan, bukan jahil bodoh, tapi jahulan bodohnya pol, bodohnya apa? Mentok, bodoh mentok. Ya. Manusia ini kecenderungannya, termasuk saya, semua manusia, termasuk saya, kecenderungannya melanggar, melawan, bertentangan, zalim, kurang ajar, dan bodoh, sangat bodoh. Nah, oleh karena itu, untuk menghilangkan potensi kezaliman dan kebodohan, di sini ada satu amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Apa? Amanah samawiyah muqaddasah. Amanah langsung dari Allah, direct, langsung dari langit, suci. Tidak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin oleh siapapun. Kanjeng Nabi pun nggak boleh nambahin, nggak boleh ngurangin. Malaikat pun nggak boleh nambahin, nggak boleh ngurangin. Siapapun, langsung dari Allah. Yaitu ad-din, agama. Apa? Nah, agama itu dari Allah langsung, dari langit. Nggak bisa tambahin, nggak bisa dikurangin. Yes. Agama isinya loro, isinya dua. Berapa isinya? Akidah dan syariah.
Maka mari kita sudah tua, yang tua-tua ini, yang tua ini, mari kita perkuat akidah kita. Siap Pak Bu? Yang tua-tua ini siap? Siap? Kalau saya tanya, Allah ada apa tidak? Ayo jawab. Yang keras, yang keras. Kata siapa? Hah? Jangan kata guru, jangan kata kiai. Itu namanya belum akidah namanya. Masih informasi. Jare Gusti Allah wana jadi kiai, jare. Beritanya gitu, informasinya, kabar. Harus gimana jamnya? Allah ada. Kata siapa? Kata saya. Gitu ya. Itu namanya akidah. Namanya akidah namanya. Dari hati. Ayo, Allah ada beda. Kata siapa? Yang keras. Kata siapa? Awas jangan kata guru. Paling sudah tua-tua mau mati masih kata kiai. Kamu syarat mati masih tua, masih katanya masih. Mai jare, guru yakin banget mai jare. Katanya sih jare, aban-abane lah, sriwing-sriwingnya lah. Informasinya Allah tuh ada, jare-jare. Apa gitu? Akidah namanya? Bukan. Itu namanya bukan akidah, masih jare. Paham boten? Paham boten? Ah, Nabi Muhammad Rasulullah percaya? Percaya boten? Kata siapa? Ya iya. Ada makhluk namanya malaikat. Makhluk namanya malaikat. Diciptakan Allah dari nur, dari cahaya, yang mengelola, yang mentadbir, yang memanage alam semesta ini, melayani manusia juga, mentadbir angin, matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Malaikat. Percaya? Kata siapa? Nanti kehidupan ini setelah ini ada wahyu dulu, ada wahyu kitab suci, Quran contohnya, itu wahyu kalamullah. Percaya? Kata siapa? Nanti setelah dunia ini ada kehidupan yang lain namanya hidup akhirat, alam akhirat. Ada thawab, ada iqab, ada jannah, ada nar. Percaya? Kata siapa? Semua yang terjadi di dunia ini, baik buruk, positif negatif, sugih melarat, pinter bodoh, munggah mudun, kuat lemah, ayu atau blesak, takdir Allah. Percaya? Kata siapa? Itu namanya amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Ayo, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Siapapun nggak boleh nambahin, nggak boleh ngurangi. Rasulullah nggak boleh, jangan Rasul siapapun. Yang kedua syariah, ya, rukun Islam, ibadah sebagai implementasi daripada iman. Beriman, mana buktinya? Ya sholat, itu buktinya. Kan kita nggak tahu imannya orang. Satu beriman ya pada Allah. Kan dalam hati kita nggak tahu. Buktinya mana? Ya sholat, ya zakat, puasa Ramadan, duit haji. Namanya syariat itu merupakan jalan besar, jalan raya, jalan besar menuju hakikat, menuju hakikat akidah, hakikat iman. Sholat menuju hakikat wujudullah, hakikat sidqur rasul, hakikat Al-Quran, hakikat malaikat. Walhasil dengan menuju, dengan menggunakan syariah, jalan lebar, jalan tol lah, jalan tol menuju usul ilal haqiqah harus dengan bisyariah. Paham boten? Ana wong blok sembayang ngakwe ma'rifat, percaya beli kira-kira blokan sembayang, blokan puasa ngakwe, waduh weru apa sadurunge apa weru sadurunge percaya dulu oke bab bisa sampai hakikat melalui jalannya jalan raya tol namanya syariah. Bahkan pengen khusus ya mancing jalan kecil namanya
tariqah, tariqat. Bahkan jalan raya itu siapa liwat, maka tariqat spesial orang yang ingin mendalami hakikatnya wujud, inilah hakikatnya wujud. Wes. Di antara rukun Islam iqamus shalah. Apa? Kenapa ya? Quran nganggue lafal yuqimunas shalah, aqamus shalah, aqimis shalah. Tidak ya'malunas shalah. Bukan ya'malun, mengamalkan bukan, tapi apa? Yuqimunas shalah, aqamus shalah, aqimis shalah. Kenapa ya? Artinya sholat itu harus didirikan, harus menjadi sebuah bangunan. Gimana artinya? Suami sholat, rabine sholat, anaknya sholat, mantu, putu. Kalau suami sholat, istri tidak sholat, belum iqamus sholat. Kalau suami sholat, istri sholat, anak tidak sholat, belum sholat. Semuanya satu keluarga sholat, tapi tetangga tidak sholat, belum iqamus sholat. Pak RT, Pak RW sholat, kuwu tidak sholat, belum iqamus sholat. Kuwu sholat kabeh, camat gak sholat, belum iqamus sholat. Camat sholat kabeh, bupati gak sholat, belum iqamus sholat. Bupati sholat kabeh, gubernur tidak sholat, belum. Gubernur, menteri sholat kabeh, presiden tidak sholat, belum. Tuh makanya yuqimunas shalah, aqamus shalah, aqimis shalah. Bukan ya'malunas shalah, amalus shalah, bukan amilus shalah, enggak ada di Quran. Ya'malunas shalah, i'malis shalah, amilis sholah, betul nonton. Tapi yang ada adalah yuqimunas sholah. Paham tidak? Nah itu bisa nih kita mulia. Manusia paling mulia kalau manusia punya akidah dan syariah. Tanpa akidah dan syariah kita tidak bisa menjadi makhluk yang paling mulia. Kemuliaan kita adalah karena kita menerima amanah akidah dan syariah. Udah. Amanah yang kedua, amanah insaniyah, waqi'iyah, ijtihadiyah. Amanah yang realistis di muka bumi, bersifat ijtihadiyah, kreativitas, kecerdasan. Paham betul? Nah ini tidak suci, bukan dari langit, bukan. Tidak langsung dari langit, dari Gusti Allah, enggak. Ya dari Allah sih, ujung-ujung dari Allah. Tapi tidak langsung dari Allah. Harus ditambahin, harus diinovasi, harus diperbaharui, harus dikembangkan, dimajukan lebih maju lagi. Beda dengan rukun Islam. Sholat subuh tambahin rokatan, beri papat, gak boleh. Asal maghrib telu tanggung 6 aja, sholat maghrib 6 rakaat, gak boleh. Paham betul? Puasa bulan Ramadan Syawal puasa, menganggap itu wajib, gak bisa. Kalau sunnah silakan, kalau sunnah sih. Paham betul? Zakat 10% ya bukan zakat, silakan. Tetap zakat wajib 2,5, lainnya sedekah. Paham betul? Itu namanya syariah namanya. Akidah juga gitu, akidah gak bisa tambah, gak bisa dikurangin. Tapi kalau amanah yang kedua ini harus bersifat ijtihadiyah. Bersifat apa? Ada dua. Satu namanya thaqafah, dua namanya hadarah. Satu namanya, dua apa thaqafah? Thaqafah adalah humanity, scientific, culture, akhlak, budaya, peraturan, pendidikan, ilmu pengetahuan. Kita manusia diamanai oleh Allah, tapi tidak langsung. Amanah apa?
pendidikan, pinter, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, akhlak, tradisi. Paham boten? Nah, yang takofa ini harus dikembangkan, nggak boleh mandek, nggak boleh berhenti. Metodenya, sistemnya, ada prinsip yang harus dipertahankan, tapi ada yang di luar prinsip yang harus dikembangkan. Ngaji Fathul Mu'in, tapi maknanya luar biasa. Faslun fil hiwalati, pasal menjelaskan transfer. Waduh, transfer apa? Transfer bus. Anggo sarung cair, anggo sarung dengan cara dalam badan. Faslun fil domani, bank garansi. Aja apa? Doman apa? Tanggungan. Faslun fil salami inden. Faslun fil apa ini? Musyarakah, murabahah, mudarabah, profit sharing, makan profit. Gitu kayak cara maknanya. Tetap Fathul Mu'in, tapi itu. Metodenya. Coba dicoba cari metode yang efektif dan efisien. Bulan ini santri harus paham mubtada saja, yang lain-lain. Tapi dari mana aja lah. Bulan depan harus paham khobar. Bulan depan harus paham fa'il nabul fa'il. Bulan depan harus paham maf'ul bih. Jangan bolak-balik kitab jurmiyah, mubtada, khobar, fa'il, maf'ul. Pindah amriti, mubtada, khobar, fa'il, maf'ul. Pindah mutamimah, mubtada, fa'il, maf'ul. Pindah alfiyah, coba maudhu'i, tematis, diajarkan dengan tematis. Bulan ini anak harus paham bab wudu, arkan wudu, mubtilatul wudu, mustahabatul wudu, rukun wudu yang batalkan wudu dan yang sunah-sunahnya wudu lah. Bulan ini dari kita apa saja yang seluas-luasnya lah. Bulan depan harus paham arkanus sholah, syurutus sholah, mubtilatus sholah, nafilatus sholah. Jangan sapinah bab wudu, bab air, pindah Fathul Qorib, wudu maning, bab air lagi, pindah Fathul Mu'in, bab banyu maning, wudu maning. Terus memperbaharui metode sistem agar lebih canggih, lebih modern, lebih keren. Bukan masalah keren sih, tapi lebih efektif lah, fashion. Sehingga paham fikih dalam 1 tahun. Yang ini paham nahu 1 tahun. Satu lagi paham usul fikih ilmu kalam 1 tahun. Gitu. Jadi pakai tematik, bukan pakai kitab. Kitab tetap dipegang sebagai maraji, referensi. Bukan dibuang, enggak dibuang, dipegang. Saya juga baca kitab. Tapi tidak berarti pindah kitab enggak. Saya juga berpegang pada kitab sebagai rujukan asasi, referensi primair. Tidak boleh ditinggal kitab kuningnya itu. Tapi cara ngajarnya dengan tematik. Paham boten? Budaya dulu sudah banyak berubah dengan sekarang. Dulu saya mau nonton bioskop kudu Cirebon. Ya duit, ya waktu, teka-teka disediakan wong tua. Coba dengan bapak kula. Allah. Baru nonton bioskop. Bengen. Sekian bioskop Instagram, TikTok, apalagi YouTube. Positifnya banyak, cepatnya berita, cepatnya informasi, baik dunia maupun nasional. Berita di sana terjadi langsung masuk, nggak usah lihat TV dulu, nggak usah lihat TV lagi, repot-repot TV. Lihat sini, yang short ya, yang singkat lah, berita singkat. Donald Trump memutuskan akan mencaplok Gaza. Jadi Gaza itu mau diambil Amerika, diberikan pada Yahudi Israel,
orang Palestina silahkan pindah ke Saudi atau ke Mesir. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi pemicu bersatunya negara Arab. Akan ada pertemuan di Saudi, semua kepala negara Arab kumpul di Saudi menolak rencana Trump yang gila itu. Ada lagi yang Indonesia katanya, orang Palestina pindah aja ke Indonesia. Baru ayu Palestina ayu, masya Allah. Ya, tapi perintah kita udah nolak tuh apa-apaan tuh. Trump itu carpe diem, semaunya sendiri. Mudah-mudahan sih menjadi pemicu ya, menjadi apa? Cambuk, bisa membuat bangsa Arab bersatu. Saya nak dewek Trump ini, Presiden Trump sudah tanda tangan bahwa Kudus ibu kota Israel. Sudah tanda tangan. Trump itu Presiden Amerika tanda tangan, presiden lain nggak berani, presiden lain nggak berani. Tapi Trump berani menandatangani ibu kota yang Israel adalah Al-Quds. Dia apa ngomongnya apa? Itu orang Islam Arab banyak sekali itu, dari Irak sampai Maroko, itu Arab semua itu. Masa Israel cuma sedikit dan nggak boleh? Sana pindah, gitu. Dan tata luhurnya Israel. Dulu Israel sebenarnya akan dipindahkan dulu, akan diberi tanah Uganda, Kampala. Amerika setuju, Prancis setuju, Inggris nggak setuju. Inggris, Perdana Menteri Balfour menolak, tetap Yahudi kembali ke Palestina. Tahun 1948 datanglah Yahudi dari berbagai negara dikawal oleh tentara Inggris. Begitu nanti Amerika begitu. Nanti Amerika tentara akan datang mengusir orang Gaza. Orang Gaza itu aslinya Imam Syafi'i. Gaza itu tempat kelahiran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang Gaza, bukan orang Yaman, bukan Ba'alwi, bukan orang Gaza. Allah. Jadi thaqafah budaya sudah berubah. Kalau kita nggak menguasai medsos, kita kalah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ayo kita dakwah dengan hikmah. Bil medsos. Kalau nggak pakai medsos kita kalah. Wahabi pakai medsos, HTI pakai medsos, teroris pakai medsos, yang liberal ateis pakai medsos. Kita santri ya, masya Allah, masih belajar. Ini buka ini. Saya ikut masih. Gimana? Itu adalah dakwah budaya sekarang, kemajuan ilmu sekarang yang belum kita alami dari cara manusia semaju ini teknologi. Dulu nggak bayangkan kita mau pesen apa makanan, tak pesen kendaraan, tinggal aplikasi, datang kendaraan, datang makanan, obat-obatan. Ya Allah, apa gitu sebutan yang lalu kita mimpi gitu, membayang gitu, gak kebayang. Ini nanti ada lagi lebih canggih lagi, apa yang akan mengganti Google, apa namanya, Google diganti tuh yang lebih canggih lagi. For apa? Iya, ada foto saya berjual perempuan itu asalnya wong wadon akeh, perempuannya banyak, terus situasi rame setelah acara kok keluar di medsos berdua sepi, nggak ada orang-orang tuh medsos tuh. Ada lagi saya iklan obat kuat, ayo ada kan, suara mirip saya, mirip sih kalau bagi orang yang nggak ya nyangka itu suara isu, bukan suara saya itu. Itulah kecanggihan apa namanya? Jokowi bisa pidato bahasa Arab. Coba, ya Allah, masdarul fitan, sumbernya fitnah ada semacam itu. Nah, kita harus menguasai. Alhamdulillah ada anak pinter, dilacak sumbernya yang saya dengan perempuan itu, dilacak, dihapus, apa namanya, di take down ya, dia terhapus semuanya. Alhamdulillah ada anak pinter. Cuma kalau nggak ada anak yang pinter, waduh. Oleh karena itu bil hikmati bil medsos.
walaupun alim, walaupun pinter, nggak bisa utak-utik itu, minder. Harus berkembang. Ini namanya takofah namanya. Besok 5 tahun yang akan datang akan ada lagi, wallahu alam, akan ada apa lagi entah. Gus Dur, Cak Nur, selamat terus berbenangi medsos. Gus Dur, Cak Nur, selamat terus berbenangi medsos. Kita ini menemui masdar fitnah, masdar kidb, masdar fasad wal inhiraf. Melihat film TikTok zina, wong zina, jangan dikira remeh loh. Di akhirat jadi saksi sampean. Dikira remeh apa delengkun? Waduh beli wongnya sing zina, tapi kan akhirat jadi saksi sampean. Masya Allah. Bon. Yang kedua, termasuk amanah istihadiyah adalah hadharah. Apa? Tadi apa tadi? Dari mana? Takofah. Tadi apa? Sekarang hadharah, welfare, kemajuan yang bidang materi. Perintah Al-Quran itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Aja sampai kamu melarat. Dari itu artinya aja sampai kamu melarat, dhi'afan, harus kaya. Sahabat Utsman kaya, Sa'id bin Waqqas kaya, Ali bin Auf kaya, sahabat yang kaya itu. Abdurrahman bin Auf kaya, Sa'id bin Waqqas kaya, Sayyidina Utsman kaya, Amr bin As kaya, Syabdul Ghajlani kaya, Imam Malik kaya, Kiai Mahrus kaya, Kiai Maksum kaya, Kiai Bishri Mustafa kaya, Anwar Sadat kaya. Paham betul? Supaya membangun kemajuan dengan uang, gak mungkin kalau dengan tidak uang. Ini pun juga berkembang. Dulu memang transaksi jual beli, kah parisun sekintal pirat, 10 kintal pirat gana ya bayar. Sekarang sudah pakai apa? Lembaran saham. Paham tak beli saham jam bulan? Lembaran saham. Hari ini saham ISHG jatuh sekian, besok naik sekian. Setiap detik orang main saham di depan komputer terus. Setiap detik. Gak boleh lengah. Sahamnya Proyek Panis tuh naik turun, sahamnya Aguan naik turun, berapa naiknya, berapa turunnya. Kalau lagi turun murah dibeli, besoknya mau naik atau minggu depan naik jual. Ya Allah, itu kalau lagi beruntung seminggu bisa untung 500 miliar. Haritanu pernah main saham internasional, bukan di dalam negeri, bukan. Dan saham di Swiss, di Hong Kong, di Jepang, pernah untung 1 minggu 500 miliar. Makanya saham bukan pakai biar organik sejuta kan orang salah saya ya, yang gimana mangga, kuno. Paham buatan? Yang namanya orang kaya, nggak pernah pegang duit. Gak pernah pegang duit, di lemarinya gak ada, di kantong gak ada. Dan Aguan itu gak pernah pegang duit, gak tahu duitnya, gak lihat, walaupun dia punya uang sekian. Paham bukan? Namanya membangun hadharah. Kita ketinggalan maning, kita ketinggalan maning, insyaallah. Bagaimana sistem perdagangan sekarang? Bagaimana Cina dan Amerika bersaling perang perdagangan. Kadang Cina menang, kadang Cina kalah, terus nanti menang lagi, nanti kalah lagi. Amerika didukung oleh Jepang, Korea Selatan, Cina didukung oleh Korea Utara, Rusia juga, terus naik turun. Seringnya Amerika kalah kalau dagang, Cina menang. Kalau senjata Amerika menang, belum ada yang ngalahkan kalau senjata. Perang kalau terjadi, perang akan datang gak pakai orang, gak pakai manusia, gak pakai tentara, gak. Pencet knob sudah meluncur tuh bom-bom yang bawa nuklir. Kalau mau
jalankan nuklir, kebakar semua dunia ini, bumi ini kebakar semua, nuklir keluar semua. Yang punya nuklir Amerika, Israel, Prancis, Inggris, Itali, negara Islam yang punya Pakistan, tapi India juga banyak punya. Kalau terjadi perang, nggak pakai tentara, perang dunia ini, pencet knop sudah tabrakan di atas udara. Coba Iran bisa kirim rudal ke Israel, melewati negara Irak dan Jordan, dilewati itu. Misalnya itu canggihnya senjata sekarang. Belum lagi kalau pakai nuklir, pakai, aduh luar biasa. Walhasil ini namanya apa? Hadharah, membangun kemajuan welfare, kemajuan alat senjata, kemajuan perang, namanya membangun hadharah. Nah, kalau ada negara atau ada masyarakat yang akidahnya beres, beriman, syariatnya dilakoni ibadah, toli pinter, toli sugih, namanya mutamaddin. Apa? Kalau kita masuk ke desa ya, rumahnya bagus semuanya, 2 lantai, mobilnya jejer, anak mobilnya kabeh, toli wong ibadah kabeh, sembayang kabeh, akhlaknya baik, toli beriman kabeh, sugih kabeh, toli pinter kabeh, kan dokter, kan insinyur, kan esa, kan dokter, kan, itu namanya masyarakat mutamaddin. Paham? Pengetahuannya rendah, namanya mutahaddir ghair mutaqqaf. Tapi ana maning wong ana maning, agama beli karu-karuan, ibadah beli lokan, akidah gak jelas, ibadah beli melarat. Wis melarat itu bodoh, masya Allah, bodoh, melarat, fasik. Wis lah, komplit. Arane jahiliyah. Apa arane? Nabi Muhammad itu membangun masyarakat yang mutamaddin, Madinah, untuk menghilangkan sifat jahiliyah. Monggo, ayo. Akidahnya kuat, ibadah kuat, pinter-pinter, sugih-sugih. Siap? Membangun masyarakat mutamaddin, madaniyah, civilized. Lah, masa mutamaddin itu coba yang jadi contoh mana? Jadi contoh bukan Madinah, Mekah, bukan. Ternyata mutamaddin negara-negara apa Skandinavia, Swiss, Swedia, Belgia, Denmark, aman, tentrem, tertib, bersih, sugih-sugih, lang korupsi, lang tawuran, lang copet, lang jambret, lang penodong, lang calo. Masya Allah, negara pun adem, ayem, tentrem, hidupnya tenang, semua orang taat aturan. Jadi orang bukan ini karena uang duduk pamer sugih-sugihan, bukan pamer gede-gedean bayar pajak. Nih bayar pajak saya sekian nih, oh saya sekian, gede-gedean bayar pajak, pamer. Sebaliknya mungkin malah pajaknya diumpet tenang, kayaknya diumpet tenang supaya bayar pajaknya aja kakek. Paham betul? Cekap semangat mawon, mugi wonten manfaatipun. Sekali lagi kesimpulannya ya, ayo simpulkan, ayo kesimpulan. Manusia makhluk yang paling mulia karena manusia memegang amanah. Amanah ada 2, amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah, agama. Agama isinya 2, akidah dan syariah. Amanah kedua insaniyah, ijtihadiyah, ada 2, taqwa dan hadara. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.